Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat-sobatku, saya ingin bercerita tentang keluarga yang membuat Allah tertawa. Hal ini dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, di mana pada waktu itu Nabi Muhammad itu suatu malam itu akan kedatangan seorang tamu. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada istrinya, apakah ada yang bisa disuguhkan kepada para tamu? Maka istri dari Nabi Muhammad berkata bahwa tidak ada yang bisa disuguhkan. Kenapa? Karena tidak ada bahan makanan lagi yang ada di dapur. Karena itu Nabi Muhammad pun memanggil para sahabat-sahabatnya, mengumumkan di situ siapakah yang kira-kira bisa menjamu para tamunya itu. Maka ada seorang lelaki yang mengacungkan tangan dengan tegas. Dia berkata bahwa dia siap untuk melayani tamu dari Rasulullah SAW. Maka laki-laki ini pun pulang ke rumahnya dan mengabarkan kepada istrinya. Dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, apakah di rumah ada bahan makanan? Maka sang istri berkata, ada suamiku, tapi ini makanan ini hanya cukup untuk malam ini, dan itu pun hanya cukup untuk anak-anak kita. Kemudian sang suami berkata, kalau begitu tidak apa-apa istriku, malam ini kita akan kedatangan tamu dari Rasulullah, mari kita sambut dengan sangat baik. Kalau seandainya tamu itu datang, segera tidurkan anak-anak dan jangan lupa untuk mematikan lampu. Kemudian setelah berpesan seperti itu, maka suami tersebut datang dan bersiap-siap untuk menyambut tamu dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah tamu itu datang, maka si istri pun siap-siap untuk menidurkan anaknya. Kenapa menidurkan anaknya? Agar anaknya tidak rewel untuk minta makan. Seperti itu. Karena itu istri itu segera menidurkan anak-anaknya. Setelah anak-anaknya tidur, maka disiapkanlah bahan makanan yang akan disuguhkan kepada tamu tersebut. Setelah masakan sudah siap dan akan dihidangkan, maka si istri tersebut pun berpura-pura untuk memperbaiki lampu. Padahal tujuannya bukan memperbaiki lampu, tetapi mematikan lampu. Kenapa lampu tersebut dimatikan? Itu dikarenakan agar ketika makanan itu disuguhkan kepada tamu tersebut, maka sang suami dan istri yang menemani tamu tersebut itu bisa berpura-pura ikut makan juga masakan yang dihidangkan. Di mana nanti si tamu itu tidak merasa sukar ketika mengambil makanan, walaupun sebenarnya bahan makanan itu hanya cukup untuk disuguhkan pada tamu dan bukan untuk dimakan bersama-sama dengan keluarga tersebut. Maka dimatikanlah yang namanya lampu tersebut, kemudian dihidangkanlah makanan tersebut, disuguhkanlah kepada para tamu tersebut. Kemudian sang suami dan istri itu pun berpura-pura ikut makan juga, padahal mereka tidak makan apa-apa. Kemudian setelah tamu itu pulang, diantarlah oleh sang suami tersebut. Setelah pulang, lalu sang suami dan istri itu pun melihat sama sekali tidak ada sisa makanan dari apa yang mereka suguhkan. Karena itu sang suami pun berkata kepada istrinya, wahai istriku, karena sudah tidak ada bahan makanan, maka sebaiknya kita tidur saja agar menghemat tenaga kita. Jadi mereka itu tidur dalam keadaan lapar juga. Anaknya ditidurkan dalam keadaan lapar. Suami istri tersebut pun juga ikut tidur dalam keadaan lapar. Pagi harinya Rasulullah pun menemui keluarga tersebut dan berkata bahwa sungguh Allah itu tertawa dan
sangat kagum dengan keluargamu atas apa yang kau lakukan kepada tamu-tamuku tersebut. Dalam sabdanya Rasulullah bersabda, dahikallah lailata au ajib min fa'alikum. Jadi katanya Allah, sungguh Allah itu tertawa pada malam tersebut atau merasa kagum dari apa yang telah kamu lakukan. Jadi Allah merasa takjub dan juga merasa sangat-sangat senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh pasangan tersebut, sehingga ini pun menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'u Saya ulang. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون, yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kefikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sampai Allah menurunkan ayat dari peristiwa sepasang suami istri itu. Ini kenapa? Ini karena saking Allah sangat respect terhadap orang-orang Ansor tersebut. Kenapa Allah sangat respect? Respectnya karena pertama, menemukan orang yang sangat tulus dan ikhlas dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad itu sangat sulit ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang berkata bahwa saya mencintai Nabi Muhammad, kita mencintai Nabi Muhammad, tapi pada kenyataannya ketika dihadapkan pada suatu syariat yang harus dilakukan, suatu perintah Nabi Muhammad SAW, suatu ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW, kita terkadang sangat sulit untuk melakukannya. Banyak hal yang tidak kita lakukan, banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal salah satu bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW tentu saja tidak hanya dengan perkataan saya mencintai Nabi Muhammad, tidak dengan itu, tapi juga dengan aplikasi perbuatan kita sesuai tidak dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu. Yang kedua, sangat sulit sekali menemukan orang-orang yang tulus kepada orang lain seperti itu dan tanpa pamrih, di mana orang ini melayani tamu tersebut tanpa pamrih, tanpa dia itu memikirkan saya dapat apa ini ntar lagi dari tamu ini, dapat oleh-oleh apa. Tidak, mereka tidak memikirkan itu, malah mereka rela mengeluarkan apa yang dimilikinya untuk para tamu tersebut dengan sangat ikhlas, dan itu merupakan tamparan yang sangat besar sekali untuk saya. Kenapa? Karena untuk belajar ikhlas seperti itu sangat sulit. Untuk melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan itu sangat sulit sekali. Karena namanya juga manusia biasa. Saya manusia biasa yang juga punya iman yang lemah, pasti akan mikirnya kalau kita melakukan sesuatu harus dapat hasil yang nyata. Misal, kita nolong orang, kita juga nantinya akan dibantu juga sama orang itu, atau kita ketika menolong orang kita jadi dapat pujian dan lain sebagainya. Akan ada pikiran-pikiran seperti itu kalau itu manusia biasa kayak saya, manusia lemah seperti saya. Akan ada
pemikiran apa namanya, memberi dan menerima. Kalau kita ngasih, seharusnya kita juga akan menerima, selalu akan ada pikiran seperti itu. Tapi itu tidak terjadi pada kaum Ansor, pada kedua pasangan suami istri ini. Makanya Allah itu sangat respect sekali kepada kedua orang ini, suami istri ini. Begitu tulusnya mereka, begitu ikhlasnya mereka. Dan semoga kita bisa meniru dari keteladanan mereka, terutama saya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi